Maya berdiri di ambang pintu rumah barunya, menatap halaman yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah ibunya menikah lagi, mereka pindah ke rumah ini, sebuah rumah tua yang telah direnovasi dengan sentuhan modern. Meskipun rumah ini indah, Maya merasa sedikit terasing. Dia masih berusaha beradaptasi dengan kehidupan barunya, terutama dengan kehadiran ayah tirinya, Arman. Arman adalah sosok yang baru dalam hidupnya. Dia adalah pria berusia 40-an, dengan wajah yang tampak tenang dan bijaksana. Meskipun Maya tidak mengenalnya dengan baik, dia bisa merasakan aura positif yang dimiliki Arman. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa canggung. Mungkin karena peran baru yang diemban Arman, atau mungkin karena dia merasa kehilangan sosok ayah kandungnya yang telah pergi beberapa tahun lalu. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Maya memutuskan untuk menjelajahi halaman belakang. Dia ingin melihat lebih dekat taman yang baru saja ditata oleh Arman. Ketika dia melangkah keluar, dia melihat Arman sedang membongkar beberapa pot tanaman. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana pendek, dengan tangan yang kotor oleh tanah. Maya merasa jantungnya berdebar melihatnya. "Selamat sore, Maya," sapa Arman dengan senyuman hangat saat melihatnya. Suaranya dalam dan menenangkan, membuat Maya merasa lebih nyaman. "Selamat sore, Pak Arman," jawab Maya, berusaha menahan rasa gugupnya. Dia tidak terbiasa memanggilnya dengan sebutan itu, tetapi dia tahu itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. "Sedang apa di sini?" tanya Arman, sambil mengusap keringat di dahinya. "Saya hanya ingin melihat taman ini." "Ibu bilang Anda yang merawatnya," jawab Maya, mencoba terdengar santai. Arman tersenyum. "Ya, saya suka berkebun. Ini adalah cara saya untuk bersantai setelah bekerja." Dia mengajak Maya untuk mendekat. "Mau membantu saya?" Maya merasa terkejut, tetapi juga senang. "Tentu saja," jawabnya, merasa bersemangat. Dia tidak pernah berpikir akan menghabiskan waktu bersama Arman seperti ini. Mereka mulai bekerja sama, menanam beberapa bunga dan merapikan tanaman yang ada. Selama proses itu, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Arman menceritakan tentang kebiasaannya berkebun dan bagaimana dia belajar dari kakeknya. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Arman berbicara. Dia memiliki cara yang unik untuk menjelaskan hal-hal sederhana, membuatnya terdengar menarik. "Jadi, apa yang kamu suka lakukan di waktu luang?" tanya Arman, sambil menyiapkan pot untuk tanaman baru. Maya berpikir sejenak. "Saya suka menggambar dan membaca. Kadang-kadang saya juga menulis cerita," jawabnya, merasa sedikit malu mengungkapkan hobi-hobinya. "Menulis? Itu menarik. Apa kamu pernah berpikir untuk menerbitkan karya-karyamu?" tanya Arman, matanya bersinar dengan minat. "Belum pernah. Saya hanya menulis untuk diri sendiri," jawab Maya, merasa sedikit lebih percaya diri. "Tapi saya suka menciptakan dunia baru dalam tulisan saya." Arman mengangguk. Itu adalah bakat yang berharga. Menulis bisa menjadi cara yang bagus untuk mengekspresikan diri. Siapa tahu, suatu hari kamu bisa menerbitkan buku. Maya tersenyum, merasa senang dengan pujian itu. Dia tidak menyangka Arman akan begitu mendukung. Mereka terus berbincang, dan Maya merasa semakin nyaman. Dia mulai merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap Arman. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara dan memperhatikan yang membuat Maya merasa diperhatikan dan dihargai. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye dan merah yang indah. Maya dan Arman berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan. "Indah sekali, ya?" kata Arman, menatap langit. "Ya, sangat indah," jawab Maya, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi saat itu, dia merasa terhubung dengan Arman lebih dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, Arman berkata, "Maya, terima kasih sudah membantu saya hari ini. Saya senang bisa berbincang denganmu." "Terima kasih juga, Pak Arman. Saya juga senang bisa membantu," jawab Maya, merasa sedikit canggung dengan sebutan formal itu. Dia ingin memanggilnya dengan nama, tetapi dia tidak yakin apakah itu pantas. Mereka berpisah setelah itu. Tetapi Maya tidak bisa berhenti memikirkan pertemuan itu. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, meskipun dia tahu bahwa hubungan mereka harus dijaga. Dia berusaha menenangkan pikirannya, tetapi perasaan itu terus mengganggu.
Malam itu, saat berbaring di tempat tidurnya, Maya merenungkan perasaannya. Dia merasa bingung antara rasa rindu dan kesadaran akan batasan yang ada. Dia tahu bahwa Arman adalah ayah tirinya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi dia tahu bahwa dia ingin lebih dekat dengan Arman. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin sering menghabiskan waktu bersama Arman. Mereka melakukan berbagai aktivitas bersama, mulai dari berkebun hingga memasak. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Maya merasa nyaman dan aman di dekat Arman, dan dia mulai merindukan kehadirannya ketika mereka tidak bersama. Suatu sore, saat mereka sedang memasak di dapur, Maya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Pak Arman, bagaimana rasanya memiliki keluarga baru?" Dia ingin tahu lebih banyak tentang Arman dan bagaimana dia beradaptasi dengan pernikahan ini. Arman berhenti sejenak, menatap Maya dengan serius. "Awalnya sulit. Saya kehilangan istri saya beberapa tahun lalu, dan saya tidak pernah berpikir akan menikah lagi. Tetapi ketika saya bertemu ibumu, saya merasa ada harapan baru. Dia membuat saya merasa hidup lagi," jawab Arman, suaranya penuh emosi. Maya merasakan getaran di dalam hatinya. Dia bisa merasakan kedalaman perasaan Arman, dan itu membuatnya semakin terikat. "Saya senang mendengar itu," katanya lembut. "Ibu sangat bahagia bersamamu." Arman tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Saya berharap bisa membuatnya bahagia. Keluarga adalah segalanya," ujarnya, lalu melanjutkan memasak. Maya merasa terharu mendengar kata-kata Arman. Dia menyadari bahwa di balik sosok yang tenang dan bijaksana itu, ada seorang pria yang juga merindukan cinta dan kebahagiaan. Dia ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu, tetapi dia juga tahu bahwa perasaannya semakin rumit. Saat malam tiba, Maya duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Dia merasa bingung dan terjebak dalam perasaannya sendiri. Dia ingin mendekati Arman, tetapi dia juga takut akan konsekuensinya. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, dan dia harus berhati-hati. Dengan pikiran yang penuh, Maya berusaha untuk tidur, tetapi perasaan itu terus menghantuinya. Dia tahu bahwa pertemuan tak terduga ini telah mengubah hidupnya, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia berharap bisa menemukan cara untuk mengatasi perasaannya dan menjaga hubungan ini tetap sehat. Maya menutup matanya, berharap bahwa hari-hari berikutnya akan memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah perasaannya akan membawanya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Maya semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Hubungannya dengan Arman semakin dekat, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Setiap momen yang mereka lalui terasa berharga, dan Maya merasakan kedekatan yang semakin dalam. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang terus mengganggu pikirannya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Maya dan Arman duduk di ruang tamu. Mereka menonton film favorit Arman, sebuah film drama yang penuh emosi. Maya merasa nyaman di samping Arman, dan saat film itu berlangsung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang ke arah Arman. Dia terpesona oleh ekspresi wajahnya yang serius saat menonton, dan hatinya berdebar-debar. Ketika film mencapai momen yang emosional, Maya merasakan Arman sedikit bergetar di sampingnya. Dia menoleh dan melihat Arman mengusap matanya. Tanpa berpikir panjang, Maya meraih tangan Arman dan menggenggamnya. "Pak Arman, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya lembut. Arman menoleh, terkejut dengan sentuhan Maya. Namun, saat dia melihat wajahnya yang penuh perhatian, dia tersenyum. "Ya, saya baik-baik saja. Film ini hanya membuat saya teringat pada beberapa kenangan," jawabnya, suaranya sedikit serak. Maya merasa hatinya bergetar. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kenangan yang dimaksud Arman, tetapi dia juga merasa ragu untuk bertanya. "Kadang-kadang, film bisa membawa kita kembali ke masa lalu," katanya, berusaha untuk mengalihkan perhatian. "Benar sekali," jawab Arman, menatap layar. "Terkadang, kita perlu mengingat untuk bisa melanjutkan hidup." Maya mengangguk, tetapi pikirannya melayang jauh. Dia merasa terhubung dengan Arman lebih dari sebelumnya. Ada sesuatu dalam cara mereka berbicara dan berbagi momen yang membuatnya merasa istimewa. Dia ingin lebih dekat,
Tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Setelah film selesai, Arman berdiri dan merapikan ruang tamu. Maya membantu, tetapi pikirannya masih terfokus pada momen ketika dia menggenggam tangan Arman. Dia merasa berani, tetapi juga bingung. Apakah perasaannya ini wajar? Apakah Arman merasakan hal yang sama? Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk menggambar di taman. Dia membawa buku sketsanya dan beberapa pensil warna. Saat dia duduk di bawah pohon, dia mulai menggambar pemandangan taman yang indah. Dia merasa tenang dan terinspirasi oleh keindahan alam di sekitarnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Arman. "Apa yang kamu gambar, Maya?" tanyanya, muncul dari balik semak-semak. Maya terkejut, tetapi senyumnya langsung muncul. "Saya menggambar taman ini. Ini sangat indah, bukan?" jawabnya, menunjukkan sketsanya. Arman mendekat dan melihat gambar itu. "Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Ini sangat bagus," puji Arman, membuat Maya merasa bangga. "Terima kasih, Pak Arman. Saya hanya mencoba menangkap keindahan di sekitar saya," jawab Maya, merasa senang dengan perhatian Arman. Mereka mulai berbincang tentang seni dan kreativitas. Arman mengungkapkan ketertarikan pada seni, dan bagaimana dia selalu menghargai karya-karya yang bisa menyampaikan emosi. Maya merasa terinspirasi oleh pandangan Arman, dan mereka berbagi ide-ide tentang seni dan kehidupan. Saat matahari mulai terbenam, Maya merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin momen ini berakhir. "Pak Arman, apakah Anda mau melihat beberapa gambar saya yang lain?" tanyanya, merasa bersemangat. "Dengan senang hati. Saya ingin melihat lebih banyak karya kamu," jawab Arman. Senyumnya membuat Maya merasa hangat di dalam hati. Maya membawa Arman ke kamarnya dan menunjukkan beberapa gambar yang telah dia buat. Arman terpesona oleh kreativitas Maya dan cara dia mengekspresikan dirinya melalui seni. Mereka berbicara tentang setiap gambar, dan Maya merasa semakin dekat dengan Arman. "Setiap gambar ini memiliki cerita, ya?" tanya Arman, menatap salah satu gambar dengan penuh perhatian. "Ya, setiap gambar adalah bagian dari diri saya. Saya mencoba menangkap perasaan dan pengalaman saya," jawab Maya, merasa bangga bisa berbagi dengan Arman. Arman mengangguk. "Itu adalah cara yang indah untuk berbagi diri. Saya berharap kamu terus menggambar dan mengekspresikan dirimu." Maya merasa terharu mendengar kata-kata Arman. Dia tidak pernah merasa begitu dihargai sebelumnya. "Terima kasih, Pak Arman. Itu berarti banyak bagi saya," katanya, suaranya bergetar. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke ruang tamu. Maya merasa senang dan bersemangat, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Arman semakin dalam, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Malam itu, saat berbaring di tempat tidurnya, Maya merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bahagia. Dia ingin lebih dekat dengan Arman, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Dia tidak ingin merusak hubungan mereka yang sudah terjalin. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk menulis di jurnalnya. Dia ingin mencurahkan semua perasaannya ke dalam tulisan. Dia menulis tentang perasaannya terhadap Arman, tentang bagaimana dia merasa nyaman dan aman di dekatnya. Dia juga menulis tentang ketakutannya akan perasaan itu, dan bagaimana dia ingin menjaga hubungan mereka tetap sehat. Saat dia menulis, dia merasa lega. Menulis adalah cara terbaik baginya untuk mengekspresikan perasaannya. Dia berharap bisa menemukan kejelasan tentang apa yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Maya dan Arman pergi ke pasar bersama. Mereka berjalan-jalan di antara kios-kios yang menjual berbagai barang, dari makanan hingga kerajinan tangan. Maya merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Arman di luar rumah. "Lihat, Maya, ini adalah kerajinan tangan yang indah," kata Arman, menunjuk ke arah sebuah kios yang menjual barang-barang unik. Maya mendekat dan melihat berbagai barang yang dipajang. "Wow, ini sangat menarik. Saya suka yang ini," katanya, menunjuk sebuah kalung yang terbuat dari manik-manik warna-warni. Arman tersenyum. "Kalung itu cocok untukmu. Kamu harus membelinya." Maya merasa ragu. "Tapi saya tidak punya cukup uang," jawabnya, merasa sedikit malu. "Tidak apa-apa. Saya akan membelikanmu kalung itu sebagai hadiah," kata Arman, membuat Maya terkejut. "Benarkah? Terima kasih,
Pak Arman, itu sangat baik dari Anda, jawab Maya, merasa bahagia. Setelah membeli kalung, mereka melanjutkan berjalan-jalan. Maya merasa senang dan bersemangat. Dia tidak pernah merasa begitu diperhatikan sebelumnya. Arman membuatnya merasa istimewa, dan dia ingin lebih banyak momen seperti ini. Saat mereka kembali ke rumah, Maya merasa hatinya berdebar-debar. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Arman, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia merasa bingung antara rasa rindu dan kesadaran akan batasan yang ada. Malam itu, saat mereka duduk di teras, Maya memutuskan untuk berbicara. Pak Arman, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk saya. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda, katanya, suaranya lembut. Arman menatapnya dengan serius. Maya, saya juga merasa beruntung bisa mengenalmu. Kamu adalah sosok yang luar biasa, jawabnya, membuat Maya merasa hangat di dalam hati. Maya merasa ada ketegangan di antara mereka, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga takut akan konsekuensinya. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, dan dia harus berhati-hati. Saat malam semakin larut, Maya berusaha menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Arman semakin dalam, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Dia berharap bisa menemukan kejelasan tentang apa yang dia inginkan, dan bagaimana menjaga hubungan ini tetap sehat. Dengan pikiran yang penuh, Maya menutup matanya, berharap bahwa hari-hari berikutnya akan memberikan jawaban atas semua pertanyaannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah perasaannya akan membawanya. Hari-hari berlalu, dan Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat antara dirinya dan Arman. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat perasaannya, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa bingung dan cemas. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Arman bukanlah hal yang biasa, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Suatu sore, ibunya mengajak Maya dan Arman untuk merayakan ulang tahun Arman. Maya merasa bersemangat, tetapi juga cemas. Dia ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk Arman, tetapi dia tidak tahu apa yang tepat. Dia ingin menunjukkan betapa berartinya Arman baginya, tetapi dia juga tidak ingin melanggar batasan yang ada. Maya memutuskan untuk membuatkan Arman sebuah kartu ucapan yang penuh dengan ungkapan perasaannya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggambar dan menulis kata-kata yang tulus. Saat dia selesai, dia merasa lega. Kartu itu adalah cara baginya untuk mengekspresikan perasaannya tanpa harus mengungkapkannya secara langsung. Hari ulang tahun Arman tiba, dan suasana di rumah terasa ceria. Ibunya telah menyiapkan makanan favorit Arman, dan Maya merasa senang melihat Arman tersenyum. Mereka merayakan dengan tawa dan cerita, tetapi di dalam hati Maya, ada rasa cemas yang terus mengganggu. Setelah makan malam, Maya memutuskan untuk memberikan kartu yang telah dia buat. Dia merasa sedikit gugup, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat. Dia mencari Arman yang sedang duduk di teras, menikmati angin malam. Pak Arman, panggil Maya. Suaranya bergetar sedikit. Arman menoleh dan tersenyum. Ya, Maya? Ada apa? Maya menghampiri Arman dan mengulurkan kartu itu. Selamat ulang tahun. Ini untuk Anda, katanya, merasa jantungnya berdebar-debar. Arman menerima kartu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Terima kasih, Maya. Mari kita lihat, jawabnya, membuka kartu dengan hati-hati. Saat Arman membaca kartu itu, Maya memperhatikan ekspresi wajahnya. Dia melihat senyuman muncul di wajah Arman, dan hatinya bergetar. Kamu sangat berbakat, Maya. Ini sangat indah, kata Arman, matanya bersinar. Maya merasa bangga, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa cemas. Saya hanya ingin Anda tahu betapa berartinya Anda bagi saya, ungkapnya, berusaha untuk jujur. Arman menatapnya dengan serius. Maya, kamu juga sangat berarti bagi saya. Kehadiranmu membawa kebahagiaan dalam hidup saya. Jawabnya, suaranya lembut. Maya merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Arman. Dia ingin mengungkapkan lebih banyak, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Saya berharap kita bisa terus saling mendukung, katanya, berusaha menjaga nada percakapan tetap ringan. Selalu, Maya. Kita adalah keluarga, jawab Arman,
Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Maya merasa ada lebih dari sekadar hubungan keluarga. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Maya dan Arman duduk di teras, menikmati keheningan malam. Maya merasa ada ketegangan di antara mereka, dan dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara. Pak Arman, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, katanya, suaranya bergetar. Arman menatapnya dengan serius. Apa itu, Maya? Kamu bisa berbagi dengan saya. Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Anda lebih dari sekadar ayah tiri. Ungkapnya, hatinya berdebar-debar. Arman terdiam sejenak, tampak terkejut. Maya, ini adalah hal yang rumit. Kita harus berhati-hati. Jawabnya, suaranya penuh pertimbangan. Maya merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Saya tahu, Pak Arman. Saya tidak ingin merusak hubungan kita. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Katanya, air mata mulai menggenang di matanya. Arman menghela napas, tampak bingung. Saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita harus ingat posisi kita. Kita adalah keluarga, dan kita tidak bisa melanggar batasan itu. Ujarnya, suaranya lembut tetapi tegas. Maya merasa putus asa. Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuat saya merasa lebih dekat. Ungkapnya, suaranya bergetar. Arman menatapnya dengan penuh empati. Maya, saya menghargai perasaanmu. Kamu adalah sosok yang luar biasa, dan saya ingin kamu bahagia. Tetapi kita harus menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tetap sehat. Katanya, suaranya penuh pengertian. Maya merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa Arman benar, tetapi dia juga merasa bingung. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Suaranya penuh harapan. Kita bisa terus saling mendukung dan menjaga hubungan ini dengan baik. Kita harus berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan kita, tetapi kita juga harus menjaga batasan. Jawab Arman, suaranya tegas tetapi lembut. Maya mengangguk, merasa sedikit lega. Saya akan berusaha, Pak Arman. Saya tidak ingin kehilangan Anda, katanya, suaranya penuh harapan. Arman tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. Saya juga tidak ingin kehilanganmu. Maya, kita akan menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tetap kuat. Ujarnya, menggenggam tangan Maya dengan lembut. Malam itu, Maya merasa ada harapan baru. Meskipun perasaannya rumit, dia tahu bahwa mereka bisa saling mendukung dan menjaga hubungan ini dengan baik. Dia merasa lega bisa berbicara dengan Arman, dan dia tahu bahwa mereka akan menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini. Hari-hari berikutnya, Maya dan Arman berusaha menjaga hubungan mereka tetap sehat. Mereka berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka, tetapi juga berusaha untuk tidak melanggar batasan yang ada. Maya merasa lebih tenang, dan dia tahu bahwa dia bisa mengandalkan Arman. Suatu sore, saat mereka sedang berkebun bersama, Maya merasa bahagia. Dia melihat Arman tersenyum, dan hatinya bergetar. Pak Arman, terima kasih sudah selalu ada untuk saya. Katanya, suaranya lembut. Arman menatapnya dengan penuh perhatian. Maya, kamu adalah bagian penting dalam hidup saya. Saya akan selalu ada untukmu. Jawabnya, suaranya penuh kasih. Maya merasa hangat di dalam hati. Dia tahu bahwa meskipun perasaan mereka rumit, mereka bisa saling mendukung dan menjaga hubungan ini tetap kuat. Dia berharap bisa terus berbagi momen-momen berharga dengan Arman. Saat malam tiba, Maya duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Dia merasa tenang dan penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah perasaannya akan membawanya. Dengan pikiran yang penuh harapan, Maya menutup matanya, berdoa agar mereka bisa menemukan jalan yang tepat. Dia tahu bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan dia siap untuk menjalani perjalanan ini bersama Arman, dengan penuh pengertian dan rasa hormat. Dia percaya bahwa mereka bisa menjaga hubungan ini tetap kuat, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Maya tersenyum, merasakan kedamaian di dalam hatinya. Dia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu mudah, tetapi dengan komunikasi dan pengertian, mereka bisa menemukan cara untuk saling mendukung dan menjaga hubungan ini tetap indah. Dia siap untuk menjalani setiap momen yang akan datang,
dengan harapan dan cinta yang tulus.